Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-ustad Sulaiman Rashid fi kitabihi al-fiqhul islami rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Ya, baca. Apa baca? Putri kan? Baca. Halaman 5. As-Safhatul Khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada masalah-masalah yang penting, mereka mengadakan musyawarah dan bertukar pikiran. Sedangkan dalam permusyawarah itu semuanya didasarkan pada dua umum, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga permusyawarah itu dapat menghasilkan keputusan. Demikianlah cara mereka bekerja. Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dan segala-galanya bertanya kepada siapapun, sekalipun orang tersebut lebih rendah kedudukannya. Baik, jadi musyawarah para ulama. Kalau sekarang ini kan, kalau di Indonesia kalau ada apa-apa biasanya itu namanya musyawarah di MUI. Ada komisi fatwa untuk memfatwakan masalah kalau seandainya belum tahu apa keputusan hukum ini. Nah, musyawarah. Tentu pedoman itu adalah Al-Quran dan hadis. Lanjut. Mesir dan Palestina dikalahkan, dan negara Islam bermasuk ke timur dan ke barat. Sampai ini semuanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Luas sekali. Pokoknya masa keemasan Islam itu adalah di zaman Sayyidina Umar. Negara-negara sekitar Saudi, kalau sekarang Saudi ya, itu mereka bergabung di dalam syariat Islam itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sampai ke Persia, sampai ke Syam, Irak, semuanya lah. Ya, ala kulli hal. Lanjut. Nah, itu. Jadi mereka itu semuanya berpindah. Maksudnya gini, berhijrah. Nah, supaya Islam ini tersebar, agama Islam ini tersebar, mereka itu berhijrah. Bukan hanya menetap di Madinah, tapi ada yang sampai ke Syam, ke Mesir, ke Irak, ke Baghdad, ke Yaman. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal di sana, berkubur di sana, di Turki, ya. Banyak di sana berkubur para sahabat. Konon bahkan di Indonesia ada juga, cuma nggak tahu di daerah Aceh atau dari mana. Konon itu sahabat. Karena jumlah sahabat itu diperkirakan 124.000. Berapa jumlah sahabat? Diperkirakan 124.000 sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi atau Nabi melihat dia, dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman. Itu syarat sahabat. Jadi sahabat itu adalah dia melihat Nabi atau Nabi melihat dia, apalagi lihat-lihatan. Beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam, maka itu sahabat namanya. Nah, tapi kalau hidup di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi, maka ini tidak disebut sahabat. Jadi syarat sahabat itu bertemu dengan Nabi, melihat Nabi.
atau Nabi melihat dia, walaupun masih kecil, masih bayi umpama, Nabi ngelihat dia, Nabi ngelihat sahabat itu masih bayi, kemudian umur 2 tahun atau apa meninggal Nabi, belum sempat dia melihat Nabi bagaimana besarnya Nabi, maka itu disebut sahabat. Lain halnya kalau seandainya sezaman dengan Nabi, tapi Nabi tidak melihat dia tidak melihat Nabi, salah caranya kamu. Zolil adab namanya itu. Jadi apa namanya? Itu bukan Nabi tapi tabi'in. Seperti kata ulama Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni ceritanya? Nah, itu Uwais Al-Qarni itu masyhur di langit, terkucil di dunia. Ya, masyhur di langit tapi terkucil di dunia. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni dosa kalian. Nah, Nabi tahu dengan Uwais Al-Qarni, tapi Uwais tidak pernah melihat Nabi. Para ulama mengatakan ini adalah masuk tabi'in. Walaupun ada yang mengatakan itu sahabat. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman. Dulu badannya penuh dengan penyakit campak. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakitnya, tapi ditinggalkan sedikit saja. Ada campak di telapak tangan sini. Di telapak tangan. Nah, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah Sayyidina Ali, bagaimana tandanya Uwais Al-Qarni itu? Kata Rasul, dia punya bekas campak, penyakit campak sebesar 1 dirham di telapak tangan. Uwais Al-Qarni nggak pernah bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena waktu hidup Uwais Al-Qarni ini punya ibu. Jadi ketika dia sudah Islam sudah sampai ke Yaman, Uwais Al-Qarni ini nggak pernah bisa ketemu Nabi. Kenapa? Karena takut meninggalkan ibunya yang sudah tua. Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni tidak melihat Nabi. Lalu dikatakan ibunya ingin berhaji. Ibunya ingin berhaji dari negara Yaman, kepingin berhaji. Gimana caranya? Tidak punya kendaraan Uwais Al-Qarni ini. Tidak punya kendaraan. Lalu Uwais Al-Qarni tadi itu diam-diam membeli kambing. Beli kambing. Lalu kambing itu diangkat, digendong sini di mana? Ini apa ini? Pundak. Naik turun dari lereng ke gunung ke bawah. Terus gitu, lereng ke puncak gunung, gunung ke lereng gunung, ke lembah. Tiap hari latihan kambing itu. Sampai orang bingung, Uwais Al-Qarni, ngapain kamu kambing itu digendong-gendong, kurang kerjaan. Uwais Al-Qarni cuma diam. Ternyata Uwais Al-Qarni itu tuh berlatih supaya bagaimana bisa mengangkat ibunya. Nah, dia beli kambing atau domba yang seberat ibunya. Berapa kira-kira berat ibunya Uwais Al-Qarni? Dia beli itu. Nah, jadi latihan dulu sampai badannya sterek. Tahu sterek? Kata anak Balikpapan sterek. Wow, botot. Nah, perutnya kayak roti balok. Mau bebalok-balok rotinya, begitu. Ada yang punya otot sini, Ndut punya otot, Ndut. Cot begitu, kayak Popeye, tahu Popeye? Nah, ternyata itu latihan untuk mengangkat ibunya, menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, ke Arafah, Musdalifah, Mina, untuk apa? Berhaji. Nah, sampai akhirnya bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mencari, Sayyidina Ali mencari siapa yang namanya Uwais Al-Qarni. Orang pada kaget semua. Ya Khalifah, ngapain kau cari Uwais Al-Qarni itu orang biasa-biasa saja. Sayyidina Umar cuma diam begitu. Karena dianggap remeh sama orang. Jadi hati-hati ya, terkadang orang itu biasa-biasa saja, ternyata dia wali min auliya Allah. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, tunjukkan saja. Ditunjukkan sama orang tuh Uwais Al-Qarni, rumahnya di sana. Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, katanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni?
Katanya iya. Apakah ada tanda campak di telapak tanganmu? Oh iya ada. Ini. Ada apa engkau wahai khalifah datang ke rumahku yang jelek ini? Kata Sayyidina Umar, kalau seandainya Rasul yang tidak memesan kepadaku untuk datang kepadamu, maka aku tidak datang. Artinya aku datang ke sini karena pesannya Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni bertanya, apakah Rasul berpesan kepadamu untuk menemuiku? Iya, katanya. Apa maksudnya? Katanya, kalau aku bertemu denganmu, aku disuruh untuk memintakan doa kepadamu agar Allah mengampuni dosaku. Kata Uwais Al-Qarni, aku tidak pantas mendoakan engkau. Engkau seorang khalifah, engkau sahabat Nabi. Aku ini apa? Gak punya apa-apa. Tapi karena disak terus, maka akhirnya Uwais Al-Qarni pun mendoakan mereka berdua, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kenapa ya dia mulia, Uwais Al-Qarni? Karena berbakti dengan ibunya, dengan ibundanya. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Di sana mereka dapat dalam peristiwa-peristiwa yang sungguh berjaya-jaya mereka alami. Daerah-daerah mereka, tiap-tiap daerah mempunyai adat pergaulan tersendiri. Dalam kondisi mempunyai peraturan-peraturan dan peraturan sendiri sebagai kemajuan di sana. Mesir dan Syam mempunyai cara sendiri pula peraturan dan peraturan diwariskan dari peninggalan keadaan daerah-daerah baru itu berbeda dengan keadaan daerah yang lama. Bahkan daerah yang baru itu ada yang lebih maju daripada negeri Arab. Jadi para sahabat ini berhijrah ke negeri-negeri itu. Ada sampai ke Eropa, ke Turki. Itu Abu Ayyub Al-Ansari, makamnya di Turki. Ada di Mesir, ada di Yaman, di Irak. Banyak sahabat kemana-mana. Untuk apa? Menyebarkan ilmu agama syariat Islam. Ternyata ketika sampai di negara-negara itu, adat dan istiadat berbeda. Adat istiadat berbeda dengan adat istiadat yang ada di Arab. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Ya, di Indonesia adatnya beda dengan di Arab. Kalau di Arab, kepala orang dipegang itu bukanlah aib, tapi kalau pinggulnya orang dipegang itu aib. Nah, Abdul Hakim nanti ke Mekah umpama, jangan kamu pegang pinggulnya orang Arab, marah dia. Nah, marah. Nah, tapi kalau kamu jalan begitu, kamu pegang kepalanya orang Arab gini, apalagi pegang jenggotnya, wah, kamu gini-gini kan jenggotnya, senang dia. Tapi jangan coba-coba megang pinggulnya orang Arab. Kenapa? Itu penghinaan. Karena itu dianggap LGBT yang seperti itu. Nah, lain di Indonesia, pegang pinggul orang gak ada masalah, tapi pegang kepala, marah. Nah, kepalanya Abdul Hakim ditepes sama Ikram, pak begitu, marah nggak Abdul Hakim? Marah, apalagi ditepes sama Ilham, lupa begitu bengkak kepalanya. Nah, marah nggak Abdul Hakim? Marah. Kenapa? Karena kepala ini mulia bagi orang Indonesia. Ya, bagi Indonesia. Paham kira-kira? Nah, seperti itu tuh. La ilaha illallah. Di Mekah sana atau di Timur Tengah, orang apa namanya itu memakai bolang, itu pakai seperti yang kita lihat di mana-mana. Di Indonesia, terutama di Jawa, orang nggak pakai bolang, orang pakai apa? Belangkon. Itu Abuya punya belangkon di rumah.
Abuya punya belangkon di rumah, belangkon Jawa. Cuman lucu aja kalau Abuya pakai belangkon, gimana ya? Ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Dulu ada seorang wali min aulia Allah tapi dari orang Jawa ke Mekah, sholat di sana pakai belangkon. Ya, pakai belangkon. Belangkon itu kan kayak surban, kayak bolang. Tapi dia wali min aulia Allah. Kemudian datanglah orang Arab, tapi orang Arab yang Arab Nendi, nggak tahu di bahasa juga, mungkin hau-hau juga ini Arab-Arab. Masuk dia ke masjid, ngelihat ada orang pakai belangkon. Apa ini? Pakai apa ini katanya? Pakai apa ini belangkon ini? Iseng nih orang Arab nang hau-hau juga. Belangkonnya orang Indonesia ditepes begini, tek. Ditepes begini, cek. Akhirnya belangkonnya orang Indonesia tadi itu mereng. Mereng. Setelah mereng, tiba-tiba tempat tawaf di sekitar Ka'bah itu akhirnya jadi mereng, tanahnya jadi mereng. Jadi orang tawaf itu kayak naik gunung begitu. Bingung, kok bisa jadi mereng begini? Bisa jadi mereng. Lalu tidak lama kemudian datanglah lagi seorang wali min aulia Allah tapi dari kalangan orang Arab. Ngelihat begitulah. Tanah di sekitar Ka'bah ini kok mereng. Zaman dulu nih. Jangan dipikir kayak zaman sekarang sudah. Mereng, kenapa ini mereng? Dilihat begitu, wah ini jangan-jangan gara-gara belangkon ini. Gara-gara belangkon. Padahal si wali Jawa ini lagi sholat. Nah, dia khusyuk, tidak sempat betulin belangkon. Nah, kemudian si wali orang Arab ini pun membetulkan belangkonnya si wali Jawa ini. Dibetulkan belangkonnya. Setelah belangkon itu dibetulkan, maka tanah itu pun menjadi rata lagi. Coba kalau Ikram punya kesaktian dari belangkon itu, wah kata Ikram, ada yang ganggu aku, balik belangkonnya itu, biar terbalik juga rumahnya. Ya itu Ikram, tidak mungkin, tidak bisa begitu. Nah makanya kata para ulama, orang yang jadi wali itu biasanya hatinya sudah stabil. Orang yang jadi wali itu hatinya stabil. Hati stabil itu dipuji orang kah, dihina orang kah, itu sama. Dia nggak nganggap lagi itu manusia yang muji. Yang dia lihat adalah Allah. Hakikatnya Allah. Dipuji orang, hakikatnya Allah yang muji dia. Dihina orang, hakikatnya Allah yang lagi menggerakkan orang itu untuk mencoba dia. Jadi lihatnya Allah. Jadi sama. Kalau Allah yang punya berarti kembali kepada Allah. Kalau semuanya kembali kepada Allah, maka tidak ada yang tidak baik. Karena apa yang dikerjakan oleh Allah itu adalah semuanya baik. Nah itu tuh. Itu biasanya wali yang sudah punya hatinya stabil. Ya, dipuji kah dihina biasa saja. Nah, kita ini bukan wali. Coba kalau punya kesaktian belangkon tadi ya, tadi Ikram diganggu umpama sama Abdul Hakim, kamu ki macam-macam, ku balik belangkonku, terbalik Rokim. Yang tadinya jalan pakai kaki, terbalik jalannya pakai tangan. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi selama mereka tinggal di negara-negara tadi itu mengikuti adat orang di sana. Di Mesir adatnya begini, yang kemarin Abu ya ceritakan, di mana itu yang Abu cerita? Sayyidina Umar melempar boneka, di mana itu? Di sini atau di mana? Iya, tahu di mana Abu cerita? Di sini kah atau di Gunung Tembak? Di sini kan ya? Itu adatnya orang sana ngelempar anak gadis supaya jin penunggu Sungai Nil jangan ngamuk. Datang Sayyidina Umar, apa ini? Macam-macam aja dah. Tetap aja dilaksanakan tapi ganti, jangan pakai anak manusia, boneka-bonekan saja dilemparkan ke sana. Bilangin Sayyidina Umar yang nyuruh. Lucut itu jin dah berani. Macam-macam kau jin, kau makan kamu. Nah itu. Nah, kalau ngelihat hantu kamu muncul gitu, kuntilanak begitu.
Kamu macam-macam, ku tarik bajumu telanjang kamu nanti. Kan itu. Lari dia. Udah berani dia. Makanya ada yang lucu-lucu tuh di YouTube tuh nah. Ada kuntilanak bawa galon dia, ding ding ding. Tebung. Orang nonton film hantu, kenapa nonton film hantu takut? Kamu takut nggak nonton film hantu? Mana? Ke WC sendirian takut nggak? Habis nonton film hantu gitu, ke WC sendirian. Berani nggak Kim? Habis film hantu gitu, tengah malam jam 2 kamu mau kencing ke WC, berani nggak? Masa berani? Ada yang bertaring nih. Kenapa orang nonton film hantu kok takut? Apa yang bikin takut? Sebenarnya yang bikin takut itu bukan filmnya. Apa? Musiknya. Coba film hantu kuntilanak, kemudian musiknya musik dangdut, atau musik apa namanya, capek-capek apa? Capek-capek apa? Cipa-cipa itu apa namanya? Lagi yang lagu orang timur tuh loh. Lagunya itu mana ada orang takut, malah ketawa orang. Lagunya lagu dangdut, nggak takut orang. Jadi orang takut itu nonton film karena apa ya? Karena musiknya serem. Duar, kaget kan? Teriak. Nah itu kembali ke Sayyidina Umar tadi. Jadi adat istiadat itu di satu daerah nggak apa-apa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Apa? Boleh aja. Ya, coba kamu lihat ke Mekah nanti kalau kamu ke Mekah. Orang Sudan surbannya beda. Orang Sudan tuh surbannya beda. Orang Mesir beda surbannya. Orang Arab Saudi beda surbannya. Orang Yaman beda surbannya. Beda-beda. Orang Indonesia beda. Ada bulan berapa kemarin Abu ya? Bulan puasa. Waktu bulan puasa umrah kemana tuh? Ada orang Indonesia, ya Allah, pakai kopiah. Kopiahnya itu kopiah kubah masjid, gede, mungkin ada segini panjangnya, ada semeter mungkin tingginya. Nah segini nah. Abu ya ngelihat itu, Abu ya pas mau sholat sunat dulu. Setelah sholat sunat orangnya pergi. Seandainya masih ada, Abu ya mau foto itu sama dia, karena dia pakai kopiah yang ini, kopiah kubah masjid gede. Itu dari mana lagi itu, Indonesia mana gitu. Ada lagi yang pakai kopiah kayak kopiah Madura tuh panjangnya. Pernah lihat nggak? Wow Akbar, wow Akbar. Itu kalau pakai kopiah panjang itu pasti Madura itu. Orang Kutai kopiahnya begini, lincip di depannya, belakangnya lepeh, itu Kutai itu. Jadi punya adat istiadat, silakan saja. Boleh-boleh saja, itu tidak masalah. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Lain kalau seandainya pakai kopiah, lambangnya salib begitu, wah nggak boleh. Itu penghinaan itu. Penghinaan nggak boleh itu. Paham kira-kira? Nah, jadi adat istiadat itu tidak dirubah oleh sahabat. Silakan aja dilakukan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ayo dikit lagi, habiskan. Dalam menghadapi kejadian itu, yaitu perbedaan antara daerah-daerah baru dengan daerah-daerah lama, atau antara sesama daerah baru itu. Alim ulama dan cerdik pandai perlu berusaha agar semua soal yang mereka hadapi dapat disesuaikan dengan agama Islam, karena mereka mengetahui bahwa Islam bukan menentukan atau membuang segala yang ada dan terpilihnya dengan yang baru, tetapi memperhatikan dan menimbang segala sesuatu dengan dasar baik serta melihat manfaat dan mudarat. Nah itu sudah. Jadi para sahabat tuh yang mereka berhijrah dari Mekah, dari Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Irak, pergi ke Turki, pergi kemana-mana, ke Eropa, ke India, kemana. Banyak sahabat meninggal di sana. Tidak pernah mereka merubah daripada adat istiadat, tidak pernah. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu Wali Songo Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Namanya Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Tinggal di Kudus. Di Kudus itu dulu banyak orang Hindu. Banyak orang Hindu.
supaya agar bisa menarik orang Hindu masuk Islam, maka Sunan Kudus beliau berdakwah dengan bijak. Salah satu dakwah beliau yang bijak adalah Sunan Kudus tidak membolehkan orang Islam untuk menyembelih sapi, nggak boleh menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi itu termasuk ya binatang dewa lah bagi orang Hindu. Masuk India itu tidak ada makan sapi. Bahkan sapinya itu tainya jadi makan, kencingnya diminum, Tuhannya dia, dewanya dia, sapi itu, dewa sapi. Nah, lalu apa? Sunan Kudus mengganti sapi tadi kalau mau kurban dengan lembu. Apa lembu itu? Kerbau, kata orang Banjar, hadangan. Ya, itu lembu. Sampai sekarang di Kudus itu nggak lagi nggak lagi makan sapi, semuanya adalah daging kerbau. Soto Kudus katanya, dagingnya daging kerbau, nggak makan daging sapi. Nah, gara-gara itu maka apa yang terjadi? Sunan Kudus banyak mempunyai murid jamaah yang kemarin agama Hindu masuk ke agama Islam. Tidak keras. Coba yang pernah ke Wali Songo, masuk ke Masjid Sunan Kudus, menaranya menara apa itu? Menaranya menara kayak menara Bali. Menaranya kayak menara Bali. Tidak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Datang ke Cina, masjidnya masjid bentuk kayak apa namanya tuh, kata orang Balikpapan, tempekong. Tahu tempekong? Pura begitu, ada masalah. Kenapa? Karena itu bukan ritual, itu adatnya. Ritual dengan adat enggak, jangan disamakan. Kalau ritual itu masuk ke agama, tapi kalau adat bukan masuk ke agama. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak apa-apa. Nah, itu para ulama menimbang manfaat mudaratnya, ayo dah bismillah. Nah, sudah cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sambung lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.